Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan program kerja yaitu podcast SEMA FTK UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Eh, saya di sini sebagai pemandu atau pembawa acara pada podcast kali ini, yang dimana saya bernama Habib Musasi selaku PLT Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh pembicara kita yang sangat hebat. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Oke, perkenalkan saya Pinpin Ahmad Utama dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak. Ya, baik. Untuk kuliah gimana, Pak? Kalau untuk kuliah lancar-lancar aja. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Mungkin Pak, tujuan kami mengundang Bapak di sini itu mungkin pertama yang dinamakan itu dari saya sendiri itu kan ada program yang dinamakan podcast, Pak. Yang namanya podcast ini ada dua konteks yang bertujuan. Yang pertama itu mengalirkan aspirasi dari mahasiswa, khususnya yang menjadi narasumber itu HMP yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin dari Dewan Eksekutif sendiri ya, kita memiliki tujuan yang kedua, yang dimana tujuan kami mengundang Bapak di sini itu juga kadang kan kita tahu bahwasanya mahasiswa ini tidak semuanya tahu nih lembaga organisasi internal yang ada khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sendiri. Mungkin Bapak dari pertanyaan pertama, Pak, mungkin bisa Bapak kenalkan apa sih itu Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas itu sendiri? Oke. Sebelum kita jelaskan apa itu Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas sendiri ya, mungkin gini, kita kenalkan dulu ormawa yang ada di Fakultas Tarbiyah. Nah, jadi kalau dari fungsi itu ormawa di Fakultas Tarbiyah itu dibagi dua. Yang pertama itu berfungsi sebagai eksekutif dan yang kedua berfungsi sebagai legislatif. Nah, kalau fungsi eksekutif itu seperti HMP itu eksekutif, DEMA eksekutif, dan SEMA itu legislatif. Kalau sesuai fungsi. Nah, kalau sesuai tingkatannya ada dua juga. Yang pertama tingkat jurusan, yang kedua tingkat fakultas. Nah, kalau untuk tingkat jurusan, itu tadi himpunan mahasiswa prodi, himpunan mahasiswa jurusan, atau himpunan mahasiswa atau penamaan khusus lainnya. Nah, di tingkat fakultas itu ada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau diibaratkan dengan kampus-kampus negeri itu kayak BEM-nya lah. Gitu, Pak. Oke. Berbicara tentang Dewan Eksekutif ya, yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sendiri, itu kalau boleh tahu Pak, bisa dari program kerja untuk dari Dewan Eksekutif Mahasiswa yang di tingkat fakultas ini gimana Pak? Oke, kalau dari program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas itu sebenarnya nggak jauh ya dari seperti program kerja HMP. Namun skopnya atau lingkupnya berbeda. Kalau himpunan mahasiswa prodi itu mengakomodasi program-program kerja atau kegiatan ya hanya skala jurusan. Namun kalau DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa kan, itu mengakomodasi kegiatan di tingkat fakultas. Cuman hanya berbeda lingkup saja. Namun kalau tupoksi atau job desk itu masih sama lah. Oh, oke. Berarti lingkup ya. Berarti kalau seandainya lingkup, berarti kita membahas soal konstitusi garis koordinasinya dong. Koordinasi. Kalau pertanyaannya Pak, gimana proses koordinasi DEMA ini? Pertama ke atas bagaimana dan ke bawahnya bagaimana gitu. Oh ya, oke. Sebelum bahas tentang garis koordinasi ya, jadi for your information juga, DEMA itu ada dua tingkatan juga. Yang pertama DEMA fakultas, yang mengakomodasi kegiatan di fakultas, dan yang kedua itu ada DEMA universitas, yang diketuai oleh presiden mahasiswa, ya kata orang ya. Jadi
Untuk garis koordinasi itu, Dema universitas itu ada apa? Berhak memberi instruksi kepada Dema-Dema fakultas. Nah, kalau untuk Dema fakultas itu berhak memberi instruksi kepada himpunan mahasiswa prodi, himpunan mahasiswa jurusan. Karena kalau dianalogikan sebagai suatu sistem pemerintahan negara, Dema universitas itu ibaratkan kabinet presiden. Nah, Dema fakultas ibaratkan gubernur yang sedang memerintah di provinsi, dan himpunan-himpunan yang ada di jurusan itu ibaratkan bupati atau wali kota yang sedang memerintah di daerah. Itu, Pak. Oh iya, berarti kalau bicara soal koordinasi, Dema fakultas sendiri itu koordinasi itu kepada siapa aja Pak? Oke. Dema fakultas itu berkoordinasi yang pertama pada Dema U, terus pada Senat, Senat mahasiswa fakultas yang mengurusi tentang anggaran, pengawasan dan perundang-undangan. Juga yang terakhir itu berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa prodi yang ada di fakultas. Kalau kita di Fakultas Tarbiyah, otomatis kita berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah, gitu Pak. Gitu. Iya Pak. Nih Pak, selama menjabat nih kan Pak, kita kan rasanya tuh dari saya lah atau dari apa namanya itu wadah inilah mungkin mahasiswa terkhusus kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu sendiri gitu kan, mengetahui nih itu Dema itu bagaimana sih, Dema itu apa, kinerjanya gimana, progresnya gimana gitu. Nggak hanya sekedar yang mengetahui lingkup internal khususnya kepada organisasi itu sendiri. Nah, mungkin Pak, jadi kan bisa dapat disimpulkan bahwasanya bergerak pada program pengeksekusian untuk menjalankan dari sebuah kinerja ya Pak. Kalau kita berbicara soal kampus nih Pak, gimana pandangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa dari khususnya dari Fakultas Tarbiyah ini sendiri gitu, kampus kita? Bebas Pak, konteksnya bagaimana gitu. Oke. Mungkin dari akademik dulu ya. Boleh Pak. Oke. Kalau dari akademik sendiri ya, yang saya rasakan sebagai mahasiswa FTK. Nah, untuk pengajaran yang diberikan oleh dosen itu sebenarnya sudah ideal. Ya. Sudah sesuai dengan sistem yang ada ya, tersistem. Namun, nih ada ini yang agak saya sedihkan sedikit. Kenapa tuh Pak? Sedih kenapa itu? Masih ada dosen-dosen yang memangku jabatan. Jabatannya jabatan strategis pula. Strategis ya Pak? Ya, seperti kajur, sekjur yang dekan, ya, pokoknya yang sibuk lah. Ya. Jadi dosen-dosen itu masih diberikan beban mengajar juga. Berarti dalam segi bisa disebutkan kayak dia bertugas di apa tuh jabatan yang diberikan baik itu di tingkat prodi maupun fakultas, tetapi dia juga dibebankan mengajar untuk mahasiswa yang lain ya Pak. Ya, jadi imbasnya itu ke mahasiswanya. Banyak mahasiswa yang karena dosennya tadi sibuk sibuk entah pergi ada dinas luar atau bagaimana, akhirnya jam kosong. Akhirnya ya tidak kuliah. Kan rugi sebenarnya. Iya. Oke, itu kan dari segi konteksnya akademik ya Pak, ya, Bapak bilang ya. Berarti ya memang lah, ya kita nggak bisa pungkirin juga gimana itu progres dari sivitas akademika yang ada di setiap kampus gitu kan. Pasti adalah plus dan minusnya juga gitu. Kalau dari segi yang lain Pak? Dari segi yang lain nih contohnya apa dulu? Kalau misalkan dari progresnya yang ada khususnya nih di tingkat fakultas nih Pak, ya progresnya terkait sistem sistematis yang ada di fakultas itu sendiri Pak. Kayak administrasi gitu. Karena kan kita tahu nih Bapak sudah bilang kan koordinasi Dema itu kemana gitu kan. Jadi ya bisa dapat dibilang itu kan Dema itu mengetahui lah sedikit banyaknya gimana progres dan juga apa yang menjadi elemen-elemen yang ada di fakultas itu sendiri Pak. Iya, karena itu juga ya Pak, Dema itu perpanjang tanganan mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah
untuk menyuarakan aspirasi. Gini, SEMA itu kan penampung aspirasi. Ya. Nah, yang akan mengeksekusi dari aspirasi-aspirasi yang masuk ke SEMA, itulah tugas DEMA tadi. Nanti dibawa ke pihak fakultas sebagai perpanjang tanganan ya. Nah, di sanalah dicarikan solusinya bagaimana baiknya. Nah, jadi kalau untuk administrasi di Fakultas Tarbiyah sendiri ya, saya pikir untuk itu sebenarnya sudah sesuai juga dengan apa yang seharusnya dilakukan ya, dilaksanakan. Namun gini, kalau dibandingkan, ini boleh dibandingkan dengan UNIF nggak, Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Kan. Oke. Jadi saya selain di DEMA, saya juga di UKM ya, Pak. Ada juga ya bernaung di organisasi luar ya Pak. Boleh Pak. Bukan luar, UKM kan masih internal. Ya, maksudnya itu lembaga yang bukan iya. terkhusus dari internal Tarbiyah sendiri. Gitu. Ini kalau boleh dibandingkan dengan UNIF ya Pak ya. Kalau kami di UNIF itu saya pikir lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibelnya di mana? Contoh kayak mengajukan proposal atau apa ya? Contoh kayak mengajukan proposal tadi. Kalau di FTK itu setahu saya seminggu sebelum kegiatan itu tidak boleh lagi mengajukan proposal. Misalkan hari ini kita ajukan proposal, acaranya minggu depan, itu proposal bakal ditolak. Benar atau tidak, Pak? Ya, kalau bicara itu memang saya akui juga benar ya, kan karena memang ibaratnya kita di sini itu berbicara soal pengalaman kita yang apa yang sudah kita alami di belakang. Memang betul sih Pak. Oke, itu sudah divalidasi Pak PLT SEMA ya, Pak SEMA sendiri yang memvalidasi. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan di UNIF itu seminggu sebelum kegiatan masih boleh mengajukan proposal. Jadi untuk waktunya itu lebih fleksibel lah, saya rasa. Itu tidak memberatkan mahasiswa juga. Karena kendala kadang gini, ketika mengajukan proposal itu tidak sepenuhnya karena mahasiswa berleha-leha, namun juga kadang ketika pimpinan itu dicari sulit gitu. Kadang nggak ada di kampus atau sedang dinas di luar gitu. Oke lah Pak. Mungkin apa yang kita alami itu mungkin semuanya sudah ada juga dibicarakan dan disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Mungkin kita lebih akan mengenal DEMA itu Pak. Lanjut nih Pak, internal DEMA sendiri gitu kan. Terdiri dari apa nih strukturalnya gitu kan. Mungkin orang yang tahu nih mahasiswa yang ada di lingkup khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu mungkin gubernurnya aja nih atau mungkin Bapak sendiri sebagai wakil gubernurnya gitu kan. Mungkin bisa disebutkan Pak apa aja strukturalnya dan bekerja tupoksinya bagaimana gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk DEMA itu strukturnya tiap tahun kadang ganti. Kenapa? Karena struktur itu kan sebenarnya bidang-bidang kita bicara tentang bidang-bidang itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau untuk DEMA periode kali ini strukturnya untuk DPH ya seperti biasa ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, dan wakil bendahara umum. Itu untuk bagian Dewan Pengurus Harian. Nah, di bawah itu ada bidang, yang pertama itu ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, yang tugasnya itu untuk mengakomodasi seluruh pengembangan atau pengembangan bukan minat bakat, namun pengembangan apa ya? Anggota Pak. Anggota terkhususnya dari DEMA itu sendiri. Ya lebih ke soft skill dan hard skillnya gitu. Soft skill itu dikembangkan oleh bidang PSDM. Itu kalau untuk bidang PSDM. Kalau untuk bidang kedua itu ada bidang pengembangan intelektual. Seperti namanya, saya rasa sudah bisa ditafsirkan sendiri ya. Sebagai seorang mahasiswa itu rasanya tidak perlu untuk terlalu rinci dijelaskan karena sifat mahasiswa itu kan harus bisa mencari tahu sendiri. Gitu. Mungkin contoh prokernya aja. Boleh Pak. Contoh prokernya itu kalau di bidang pengembangan intelektual, yang pertama ada bimbingan teknis karya tulis ilmiah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan
aspek kognitif Hmm. atau intelektual tadi itu dihandle sama bidang pengembangan intelektual tuh. Itu bidang kedua. Lalu bidang ketiga itu ada bidang minat bakat. Minat bakat. Nah, Oke. Kalau untuk bidang minat bakat itu yang akan menghandle atau mengakomodasi minat dan bakat mahasiswa di fakultas. Contoh kegiatannya seperti pekan kreativitas mahasiswa fakultas. Nah, itu dihandle oleh bidang minat bakat. Tuh, Pak. Terus bidang tadi PSDM udah, PI udah, minat bakat udah, terus bidang ini kerohanian. Seperti namanya juga ya. Jadi yang isu-isu, bukan isu, apa namanya? eh, segala jenis bentuk kegiatan keagamaan, seminar keagamaan contohnya. Nah, itu dihandle oleh bidang kerohanian. Nah, terus ada bidang ini, bidang ekonomi dan sosial atau eksos biasa dikenalnya. Nah, bidang eksos ini tugasnya menghimpun mahasiswa. Pertama, itu ada mengumpulkan atau berkoordinasi dengan bidang-bidang sosial yang ada di HMP. Terus segala kegiatan amal, kegiatan bantuan segala macam itu dihandle oleh bidang eksos. Nah, kalau bukan hanya sosial saja tapi ada ekonominya juga di mana jadi bidang eksos ini biasanya sekalian kalau di HMP itu kalau Bapak tahu ada bidang danus, dana usaha. Oh ya, ada. Nah, jadi eksos ini gabungan dari bidang danus dan bidang sosial. Iya. Supaya kabinetnya lebih ramping gitu kan. Iya. Jadi digabung. Nah, terus ada bidang itu baru berapa tadi Pak bidangnya? Apa tadi ya? Saya juga nggak hitung masalah. Terus ada bidang medikom. Media komunikasi. Media informasi dan komunikasi. Nah, seperti namanya lah. Ya. Mungkin kan tahu. Terus itu Pak. Nah, itu saja, Pak. Jadi Pak, oke mungkin itu ya secara untuk struktural bidang-bidang yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman nih yang menonton podcast ini yang ada berminat naik ke Dema, bisa nih dilirik dulu bidang yang mana mau dimasuki dari sini gitu kan, biar nggak keliru nanti gitu kan pada saat wawancara maunya di bidang mana didudukin gitu, atau mau jadi gubernur sekalian nggak usah ya kan Pak. Ya, berhubung di akhir periode. Ya, berhubung di akhir periode kita sekarang kan, siapa yang tahu berlomba-lomba lah untuk sekarang pantau terus ya. Tapi kabarnya Dema udah melaksanakan rapat panitia pertama Dema ya Pak? Oh ya. Udah ya Pak? Udah. Kemungkinan nih dalam waktu dekat lah akan dilaksanakannya Dema bagi rekan-rekan nih yang mau mencalonkan diri sebagai gubernur gitu. Itu lagi Pak, mungkin ini terkait apa yang tergabung di sini. Saya lihat nih Pak, ada yang menarik di baju Pak nih. Di kabinet eksakta, di samping itu juga di sebelah kanan juga ada logo apa itu Pak? IMA-KIPSI. Apa tuh Pak? Bisa dikasih tahu tuh Pak? Apakah lembaga apa itu yang di Dema gitu? Oke. Kalau yang ini kabinet eksakta itu nama kabinet yang untuk periode saat ini. Oke. Berarti untuk filosofinya sendiri gimana tuh Pak? Kenapa bisa dinamakan eksakta? Kenapa bisa terbentuk gitu kan? Dan siapa pencetusnya Pak? Bisa dibilang langsung Pak gitu kan? Oke. Nah, kebetulan ya. Ini kebetulan. Ya, kebetulan ya Pak. Kebetulan karena saya yang ngerancang. Bawa nama dan logo kabinet periode kali ini. Jadi itu kebetulan tadi kan. Nah, jadi untuk nama eksakta itu sendiri itu ceritanya gini. Jadi dari grup itu sudah sudah agak bosan juga kan. Soalnya sebelum ini nama kabinet yang ada di Dema itu pasti dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Jadi gue pengen yang baru lah gitu. Nah, jadi saya pikirkan apa ya nama kabinet tapi tidak bahasa Sanskerta. Udah kita cari akhirnya dapat eksakta. Eksakta itu kan kalau menurut KBBI itu cabang ilmu pasti. Ilmu pasti gitu. Pasti. Nah, contoh ilmu-ilmu eksakta itu kan kayak matematika, fisika, kimia, eksak ya. Nah, ilmu pasti. Nah, jadi
filosofisnya gini. Dia sebelum kita bahas tadi tentang filosofisnya kan, eksakta ini juga akronim sebenarnya, Akronim ya. singkatan. Ah, X itu eksekutif, ah. akta itu aktual. Eksekutif aktual. Ya, eksekutif yang aktual. Aktual itu kan yang sebenar-benarnya, Yang gitu. sebenar-benarnya. Yang pasti gitu. Jadi harapan kami dengan kata orang kan ucapan adalah doa, nama Ya, adalah ucapan doa. adalah Nama doa. adalah Nama doa. adalah doa. Ya. Jadi terdapat doa sebenarnya di dalamnya. Doa kami itu semoga Dema periode kali ini memang menjadi eksekutor yang memang sebenar-benar eksekutor gitu. Tuh, Pak. Ya bagus sih Pak. Nah, terus kalau untuk apa tuh Pak? Imakipsi tadi ya Pak? Oh ya, Itu apa tuh Pak? Lembaga apa dan kenapa bisa tergabung Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kita di dalam? Nah, kalau untuk Imakipsi ini sendiri ya, Imakipsi itu kan Ikatan Mahasiswa Keguruan seluruh Indonesia kan. Nah, kenapa Dema FTK bisa tergabung dengan Imakipsi? Karena yang pertama, Dema FTK itu kan organisasi mahasiswa keguruan Ya, atau pendidikan. Nah, Nah, Imakipsi ini kan himpunan dari BEM BEM. atau Dema Pendidikan seluruh Indonesia. Pendidikan. Jadi, Jadi otomatis Dema FTK yang notabene BEM organisasi di tingkat fakultas keguruan kan, otomatis tergabung lah dengan Imakipsi. berarti untuk lembaga yang sendiri itu tidak hanya dari UIN ya Pak? Nah ya, Berarti universitas umum, Seluruh swasta, seluruh Indonesia ya, tanpa membeda-bedakan ya. iya. Nah, mungkin itu ya rekan-rekan, sedikit atau banyak, saya rasa bukan sedikit ya, tapi banyak itu rasanya informasi mengenai Dewan Eksekutif Mahasiswa, kampus dan juga akademis yang ada di khususnya di Fakultas Tarbiyah ya, dan juga lembaga organisasi yang ada di internal kampus khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sendiri Pak. Terima kasih nih Pak. Tapi sebelum kita menutup nih Pak, katanya Dema itu ada jargon sendiri Pak. Mungkin boleh ditunjukkan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga tahu nih Pak. Oke. Nih bareng-bareng. Ya, boleh Pak, boleh bareng-bareng kita. Nah. Jadi di Dema itu ada jargonnya gini. Saya bilang E for eksekutif, E for eksakta. Untuk gaya tangannya gini. E for eksekutif. Terus tangan kanan E for eksakta. Oh, oke. Untuk pemancingnya gimana Pak? Dema FTK 2024. Oke, siap. Lanjut coba. Oke, kita coba ya. Coba kita briefing dulu pertama ya. Kita coba dulu, ya Pak. Ketika saya bilang Dema FTK 2024, E for eksekutif, E for eksakta. Oh, E for eksekutif, E for eksakta. Oke. Bisa dicoba yuk. Oke, dicoba ya. Dema FTK 2024, E for eksekutif, E for eksakta. Wajah, keren. Sumpah. Kalau itu juga sih. Kalau seandainya nih, karena berbicara tentang apa ya? Pemikir rasional atau pemikiran thinking dari seseorang untuk kalau mahasiswa itu identik dengan critical thinkingnya kan, itu sudah sebuah kemajuan untuk diri sendiri ya Pak, bisa mencetuskan juga membentuk atau memprakarsai sesuatu hal gitu, walaupun ya kecil dulu, kita kan berawal dari kecil dulu kan, nanti menjadi besar. Oke, mungkin itu Pak, terima kasih udah bisa hadir di sini menjadi narasumber kami ya untuk dalam program kerja dari SMA FTK itu di Komisi 4 sendiri. Mungkin kepada teman-teman ya, saya juga sendiri mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA FTK 2024, Viva Legislativa.